Banyak orang mengira diberkahi harta adalah tanda diperkenan Tuhan. Tapi dengar ini, orang kaya justru paling sulit masuk surga. Jika seluruh hartamu hanya dipakai untuk mobil mewah dan kenyamanan dunia, uangmu sama sekali tidak layak di hadapan Allah. Optimis saya bukan di dunia ini, optimis saya di langit baru, bumi baru. Abraham itu optimisnya bukan di bumi ini, maka dia tidak pernah berhenti dalam pengembaraan itu. Dia hanya membuat kemah. Dia optimis yang memang pada akhirnya dia tidak menemukan negeri itu. Jadi jangan saudara berpikir, wah, Erastus ini skeptis hidup. Enggak skeptis. Hidup yang saya pandang itu bukan hidup di bumi ini. Pesimis. Enggak, saya optimis. Tetapi optimis saya nanti menyongsong kedatangan Tuhan di dunia akan datang. Seperti Paulus. Lalu orang berkata, Pak, kalau orang ngomong surga-surga terus, orang itu jadi antisosial. Masa kita mesti cerita apa yang kita lakukan pada masa COVID ini? Iya kan saudara? Kan saudara sudah dengar berapa ribu pendeta yang kami topang selama 5 bulan. Berapa banyak itu uang saudara? 1.800 pendeta. Dari angka 500, 1 juta, 2 juta. Berapa miliar. Dengan gereja yang juga pas-pasan. Uang masuk, uang keluar. Serius ini. Ini serius. Kadang-kadang kalau lagi pas kurang, mikir juga. Kenapa ya orang-orang kaya tidak mendukungnya? Itu pernah saya pikir. Tapi saya dapat jawaban yang menghibur. Mau dengar gak saudara? Kok orang kaya ini gak bantu ya? Jawabannya begini. Uang dia tidak layak untuk Tuhan. Uang dia tidak layak untuk orang-orang saleh hamba Tuhan itu. Uang dia layaknya untuk mobil mewah, rumah, jalan-jalan, plesir, sewa jet pribadi dan seterusnya. Tidak layak. Gak layak. Tapi jemaat yang pas-pasan, yang mentransfer 100, 200 ribu, 500 atau 1-2 juta, layak. Hidup ini tragis. Jadi Anda berkata antisosial, ya nanti di pengadilan Tuhan. Nah, saya sering kan berkata tunggu di pengadilan. Oh, itu indah sekali. Karena di pengadilan itu semua kelakuan kita akan dibuka. Makanya aku berusaha ya, di 2 Korintus pasal 5 tadi, hidup kami bukan karena melihat tetapi karena percaya. Lalu ayat berikutnya, kami berusaha baik kami diam dalam tubuh ini maupun di luarnya supaya berkenan, menembus batas. Ayo kita menembus. Dan saya ingatkan kepada saudara, Anda tidak bisa menembus batas itu dalam 1 hari. Ya, membuka cakrawala berpikir sampai kepada kekekalan atau langit baru, bumi baru tidak bisa dalam 1 tahun, 2 tahun, tidak bisa. Ini proses terus. Baru bisa berkata bawa aku ke sana. Nah, saya yang menganjurkan hal ini harus lebih dulu di depan supaya saya bisa menjadi inspirator, ya, memberikan insight ya kepada saudara dan mengimpartasikan spirit yang baik supaya kalau saudara terus-menerus mendengar khotbah yang saya sampaikan pada satu titik tertentu, saudara bisa
mengalami perubahan dan membuktikan bahwa apa yang saya sampaikan itu kebenaran. Orang sibuk dengan banyak perdebatan doktrin. Sebenarnya saya malas, saudara. Tapi saya suatu hari pasti akan bicara juga hal-hal yang bersifat doktrinal. Nah, sekarang yang sedang saya persoalkan adalah, saudara, bagaimana kita bisa memiliki hati yang kita pindahkan di surga. Dalam doa Bapa kami saja sudah ada kalimat Bapa kami yang di surga. Itu juga sudah jelas menunjukkan bahwa di mana Bapa berada, anak mesti berada. Dan Yesus berkata, aku pergi menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, kamu ada. Ini menembus batas. Jadi tema khotbah kita ini adalah menembus batas. Cara berpikir kita yang selama ini terkungkung hanya oleh hal-hal yang kelihatan, yang bisa kita dengar, kita kecap, kita sentuh, harus berubah, saudaraku, harus berubah. Harus berubah. Perubahan itu kita bisa rasakan. Ya, dulu hobi-hobi kita, terutama dalam penggunaan barang, apakah itu gesper, arloji, baju, kendaraan, dan lain-lain, itu berubah. Mulai berubah kita. Memiliki barang-barang dunia, menggunakan barang-barang dunia, tapi tidak terikat dengan barang-barang dunia. Ini akan menambah sukacita hidup kita. Kita bisa merasakan kemerdekaan demi kemerdekaan yang kita bisa rasakan, saudaraku, seiring dengan kelepasan kita terhadap percintaan dunia. Memang harus digumuli, saudara. Kembali kepada Ibrani 11 tadi. Jadi kalau saudara tidak menuruti yang saya katakan ini, saudara belum bisa dikatakan beriman. Belum bisa. Sebab Allah telah menyediakan, saya dari ayat 39 dulu, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Kasihan nih, saudara. Mengapa begitu? Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Lebih baik bagi kita, apa maksudnya lebih baiknya itu? Kita menerima janji-janji bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Memerintah di dalam kerajaannya. Makanya di ayat berikutnya baru disinggung mengenai perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, ayat berikutnya, perlombaan itu adalah iman yang sempurna yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yang tekun, ya, tekun dalam memenuhi apa yang Allah kehendaki, lalu duduk di sebelah kanan tahta Allah, maksudnya kemuliaan. Maka Yesus berkata, seperti Bapa mendudukkan aku di tahtanya, aku mendudukkan kamu di tahta-tahta yang kuberikan kepadamu. Ini lebih baik. Yang dikatakan lebih baik itu kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau kalimat sederhananya, mereka menantikan kerajaan itu, rajanya harus sudah lulus, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, bangkit dari kubur, segala kuasa diberikan kepadanya, tetapi masih kurang sahabat-sahabatnya, hulu balangnya, orang-orang yang akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, ini yang kurang, dan inilah yang ditunggu, saudaraku. Yang ditunggu.
Kitalah yang ditunggu. Saya khotbahkan satu kalimat kemarin pada hari, saya khotbahkan pada kebaktian hari Minggu, maksud saya. Orang Kristen itu orang yang paling malang. Dipandang mata dunia itu paling malang, harus meninggalkan segala sesuatu. Dan pengharapannya hanya diletakkan di kerajaannya. Seperti 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Sampai ke ayat-ayat berikutnya. Ayat 3 mengatakan bahwa harta kita di surga. Ayat 13 mengatakan menaruh seluruh pengharapan pada penyataan kedatangan Tuhan. Paling malang, tidak mendapat bagian di bumi ini. Kalaupun punya banyak, semua harus dipersembahkan untuk Tuhan. Dia tidak punya bagian untuk menikmatinya. Siapa yang mau jadi Kristen seperti ini? Tetapi itu Kristen yang sejati. Nah, kalau kita melihat Abraham, jangan lihat kekayaannya, dia tidak pusing dengan kekayaannya. Dia bikin kemah, dia bisa bangun rumah kembali ke Ur Kasdim. Kalau dikatakan dalam Ibrani pasal 11 tadi, dia cukup punya waktu kalau mau balik. Tetapi dia tidak berbuat demikian. Dia rindu suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu Abraham, Ishak dan Yakub ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Aduh saudara, jelas. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi tidak bisa tidak. Kalau saya mengajak saudara tinggalkan dunia ini, artinya jangan terikat dengan keindahan dunia. Kerja keras, punya uang, punya duit, punya fasilitas, harus. Tapi semua persembahkan bagi Tuhan. Kalau sudah dalam keadaan tidak memiliki finansial yang cukup, kurang, ya nggak masalah. Tapi segenap hidup dipersembahkan. Yang penting segenap hidup. Nanti satu kali saya mau khotbah judulnya hidup ini tragis. Nah, kalau saya mau ngomong waktu saya habis, sudah panjang saya bicara. Orang itu kalau belum ketanggor, belum kepepet, belum kepentok di ruang ICU, orang yang dicintainya dipanggil pulang meninggal dunia, orang yang dia cintai mengkhianati, jatuh miskin, belum kepentok, itu belum menyadari realitas, saudaraku. Makanya orang kaya ini akan lebih sulit masuk surga. Punya banyak, kalau memberi lalu tidak dihargai, memberi lalu tidak bisa ngatur gereja, mana rela. Saya percaya Tuhan akan menolong kita. Ya, ini cukup. Firman yang saya sampaikan cukup.